Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik itu besar sampai yang kecil. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri semua nikmatnya. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada kisah seorang pemuda yang bertemu dengan seorang ustadz. Ia ingin menyelesaikan problem yang ada pada dirinya. Pemuda ini mengatakan kepada seorang ustadz, "Ustadz, masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Dulu, sejak SD saya selalu mendapatkan ranking 1. Prestasi saya gemilang, bagus. Kemudian, sejak saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking." Lalu saya tanya, "Kenapa?" "Ustadz, saya malu karena di wajah saya ada tompel." Sembari ia memperlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya mengapa ia selalu menggunakan topi dan memanjangkan rambut depannya. Agar apa? Agar ia bisa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian, saya bertanya, kata seorang ustadz ini, bertanya kepada pemuda tersebut, "Apakah kamu benar-benar ingin berubah?" "Ya Ustadz," jawabnya singkat. "Baiklah, kalau kamu benar-benar ingin berubah, saya tawarkan kepadanya, ini ada uang 10.000. Sekarang, tolong kamu pergi ke tukang cukur, dan kamu cukur rambutmu sampai habis." "Sampai botak Ustadz?" tanyanya. "Ya, sampai botak." Pemuda ini pun menjawab, "Saya tidak mau Ustadz. Saya malu. Saya tidak mau." Kemudian saya mengatakan kepadanya, "Baiklah, sekarang saya persilahkan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu. Karena apa? Karena kamu sendiri tidak mau membantu dirimu. Bagaimana saya mau membantu kamu kalau kamu tidak mau membantu dirimu sendiri?" Pemuda ini pun terdiam. Lalu ia menuruti untuk mencukur rambutnya sampai habis. Kemudian, kata ustadz ini, saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu, ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya, tidak mempunyai lengan. Namun dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, ia terus berjuang. Ia terus berusaha untuk mencapai kesuksesannya. Sehingga ia bisa menulis, bisa melukis pemandangan yang indah, bisa menyetir mobil. Padahal kita tahu, ia tidak memiliki lengan, tidak memiliki kedua lengannya. Kemudian ustadz ini bertanya, "Wahai anak muda, manakah yang lebih baik kondisimu dan kondisi pemuda itu?" Jawabnya tegas, "Saya lebih baik Ustadz. Kalau pemuda itu saja bisa, yang tidak memiliki kedua lengan, mengapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja mau bersyukur, mengapa kamu belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak mempunyai sepatu baru. Namun, orang lain menangis karena tidak mempunyai kaki. Seekor burung terbang tidak bisa merubah arah angin. Namun, ia bisa merubah arah sayapnya sehingga ia bisa terbang menuju ke tempat tujuan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam bentuk manusia dengan kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan karena sering kita mengeluhkan kekurangan yang ada pada diri kita, kita sering melupakan kelebihan dan potensi yang ada dalam diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ingatlah,
Allah itu selalu bersama dengan prasangka hambanya. Inni ma'adhanni abdi bi. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita waktu, kesempatan, usia untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hari-hari kita untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat duha, menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Bekerja pun ketika kita niatkan untuk ibadah, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ketahuilah, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Dan ingatlah, ketika kita mendapati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan semuanya. Namun ketika kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat diri saya dan buat saudara-saudara sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.